السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat subuh secara berjamaah, dan juga untuk melaksanakan kewajiban yang lain, yakni hadirnya kita di salah satu majlis dari majlis-majlis ilmu. Tentunya kita seluruhnya berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke syurganya kelak. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara mempelajari perjalanan hidupnya beliau. Dengan kita mengetahui perjalanan hidupnya beliau, kita pun akan semakin mengenal lebih dekat dengan beliau. Kita pun mengetahui bagaimana perjuangan beliau di dalam mendakwahkan Islam sampai ke kita di hari ini. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kegigihan beliau di dalam berdakwah, maka Islam tidak akan sampai ke tengah-tengah kita di hari ini. Karena sungguh betapa banyak halangan dan rintangan di dalam berdakwah. Di awal kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Banyak sekali halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan itu terkadang bahkan datang dari kalangan kaumnya sendiri, bukan dari orang lain. Bahkan halangan itu datang dari kalangan keluarganya beliau sendiri. Ada paman-pamannya beliau yang bahkan menentang secara keras dakwahnya beliau. Semisal contoh adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini nama aslinya adalah Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Kalau nama ayah Nabi kita adalah Abdullah ibn Abdul Muttalib. Jadi Abu Lahab itu adalah adiknya ayahnya Rasul. Berarti statusnya sebagai paman. Keluarga dekat berarti ya. Tapi ternyata Abu Lahab ini menentang dakwahnya Rasul bahkan dengan penentangan yang sangat jelek. Demikian pula pimpinan orang Quraisy ketika itu Abu Jahal. Abu Jahal ini dulu julukannya Abul Hakam. Ya. Karena setiap kali ada permasalahan, orang-orang Arab Quraisy itu berhukum dengan Abul Hakam ini, sehingga beliau diberikan julukan, diberikan panggilan kunyah dengan Abul Hakam. Karena orang yang memutuskan hukum. Tapi setelah beliau berat sebelah dalam memutuskan hukum, bahkan beliau menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kebodohan beliau dengan Islam, sehingga akhirnya diberikan julukan oleh Allah dengan Abu Jahal.
Kalau Abu Lahab ini pamannya Rasul juga, asli namanya adalah Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Karena menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun nyatakan secara tegas di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang ini tadi akan dimasukkan ke dalam api neraka yang memiliki api yang bergejolak, yang disebut dengan lahab. Sebagaimana ayat ataukah surat yang insyaallah kita sudah hafal ya. Surat Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Ini yang menjadi pembahasan kita. Kelak di yaumul kiamat kelak, Abu Lahab ini akan masuk ke dalam neraka yang memiliki api yang lahab, api yang bergejolak. Sehingga akhirnya pamannya Rasul ini lebih dikenal dengan Abu Lahab. Karena menentang dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika awal kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan orang-orang Quraisy agar supaya mereka menghindarkan diri dari api neraka. Ketika Rasul mengumpulkan karib kerabatnya, keluarganya, mengajak mereka kepada Islam, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam peribadatan dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Tapi kemudian Abu Lahab mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana." Celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami? Maka turunlah satu surat secara penuh yang menjelaskan tentang celakanya Abu Lahab, yakni tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar dia telah celaka. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya serta apa yang telah dia usahakannya tidak akan bisa sedikit pun mencukupi dari azab Allah, tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah. Bahkan Allah menyatakan, sayasla naran dzata lahab. Di yaumul kiamat kelak, Abu Lahab ini akan masuk ke dalam neraka yang memiliki api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Demikian pula istrinya pun seperti itu, sama. Istrinya ini yang biasa membawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad. Yang di lehernya itu terdapat tali yang terbuat dari serabut-serabut pelepah kurma. Na'udzubillah, ini dua orang yang dinyatakan secara pasti akan masuk ke dalam neraka meskipun mereka itu adalah kerabatnya Nabi. Orang dekatnya Nabi. Pamannya berarti dan bibinya. Kalau istrinya paman, berarti namanya apa? Bibi. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan Abu Lahab dipastikan masuk neraka. Sayasla naran dzata lahab, kemudian wa imra'atuhu. Demikian pula istrinya. Dua-duanya ini orang yang celaka. Apa sebabnya? Karena menentang Islam, menentang dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hendaklah kita ketika menginginkan keselamatan, maka ikutilah dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni dakwah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan dan meninggalkan seluruh sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang musyrikin Quraisy masih terus berusaha untuk menghambat dakwahnya Rasul dengan datang kepada pamannya yang lain. yakni paman yang senantiasa melindunginya meskipun tidak beriman, ini juga ada. Jadi pamannya Rasul itu ada 3 golongan ya. Ada yang beriman dan membelanya, yakni semisal Hamzah ibn Abdul Muttalib dan juga dan juga Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, ini paman-pamannya Rasul yang beriman dan membelanya. Tapi juga ada pamannya yang memusuhi, tidak beriman dan memusuhi. Contoh tadi adalah Abu Lahab, Abu Jahal. Ada juga di antara paman-pamannya Rasul, yakni yang membela meskipun tidak beriman dengannya. Maksudnya tidak masuk Islam. Yang dimaksudkan dengan paman yang senantiasa membela meskipun tidak beriman itu adalah Abu Thalib. Ya. Abu Thalib lah yang telah merawat Rasul sepeninggal kakeknya. Sebagaimana kita tahu ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terlahir dalam keadaan ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu. Sebelum Rasul terlahir, ayahnya sudah meninggal. Jadi lahir sudah dalam keadaan sebagai anak yatim, enggak punya ayah.
kemudian dirawat oleh ibunya, kemudian tidak lama kemudian ibunya pun meninggal, ya. Ketika umur 6 tahun ibunya meninggal juga, sudah nggak punya ayah, nggak punya ibu, dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib selama 2 tahun. Ya. Kemudian 2 tahun selanjutnya pun ketika Rasul masih berumur 8 tahun, kakeknya pun meninggal. Akhirnya dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Talib ini. Sejak kecil tadi, sejak umur 8 tahun, sepeninggal kakeknya, sampai Rasul diangkat menjadi nabi. Senantiasa membelanya meskipun tidak beriman. Dan Abu Talib ini adalah pimpinan Quraisy di masanya. Sebelum Abu Jahal naik menjadi pimpinan yang paling mulia di antara bangsawan Quraisy itu, pimpinan bangsawan Quraisy. Quraisy itu adalah penduduk Arab asli, ya. Quraisy itu adalah penduduk Arab asli, keturunannya Nabi Ismail. Disebut dengan Quraisy, suku Quraisy. Sebagaimana kita tahu, Ismail itu kan orang yang pertama kali tinggal di Mekah bersama dengan ibunya Hajar. Ya, sebelumnya belum ada orang di Mekah itu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Ibrahim untuk membawa istrinya, ya, bersama dengan anak yang masih kecil ke suatu lembah yang tandus yang sekarang lebih dikenal dengan Mekah. Ya. Kemudian terlahirlah dari keturunannya Ismail sebagai penduduk Mekah asli. Ya, keturunannya Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Quraisy ini adalah nama dari suku asli penduduk Mekah. Sepeninggal Abdul Muttalib juga dulu adalah pimpinan Quraisy. Orang mulianya orang Quraisy. Sepeninggalnya Abdul Muttalib, kakeknya Rasul, yang diangkat menjadi pimpinan Quraisy itu adalah Abu Talib. Jadi anak laki-lakinya, ya, yang paling besar, Abu Talib. Kemudian di sinilah Nabi kita itu dirawat, dibesarkan oleh Abu Talib. Selain menjadi pemimpin Quraisy, Abu Talib juga melindungi keponakannya ini, meskipun berbeda keyakinan, berbeda akidah, berbeda keyakinan. Abu Talib ini masih menyembah kepada berhala-berhala miliknya orang Arab, Lata, Uzza, Mana, Hubal dan yang semisal dengannya. Sementara keponakannya itu bahkan menyerukan umat untuk menyembah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Berbeda akidah, berbeda keyakinan, tapi tetap saling melindungi. Abu Talib bersama dengan keponakannya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian orang-orang Quraisy ini pun dari kalangan para penyembah berhala pun datang kepada Abu Talib untuk menghentikan dakwah keponakannya. Kita lanjutkan dari membaca kitab Khulasatun Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, ya, tentang hal tersebut. Jadi maji'u Quraisy li Abi Talib marratan tsaniyatan. Datangnya orang-orang Quraisy kepada Abu Talib untuk kedua kalinya. Lamma ra'at Quraisyun istimraran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nashri da'watihi wa difa'i 'ammihi anhu, masyaw ila 'ammihi marratan tsaniyatan. Ketika orang-orang Quraisy melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menyebarkan dakwahnya dan pamannya pun terus membelanya, maka mereka pun berjalan menemui pamannya untuk yang kedua kalinya. Wa qalu lahu, kemudian mereka mengatakan kepada Abu Talib, orang-orang Quraisy mengatakan kepada Abu Talib, inna la nasbiru ala syatmi abaina wa tasfihi uqulina wa aibi alihatina fa imma an tamna'abna akhik wa imma an ta'zanana wa imma an ta'zana lana liman'ihi. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami sudah tidak sabar lagi dengan perbuatan Muhammad yang telah mencela nenek moyang kami dan telah mengatakan bodohnya akal kami karena menyembah sesembahan-sesembahan kami. Wa aibi alihatina, dan mencela sesembahan-sesembahan kami. Fa imma an tamna ibna akhik, silahkan hendaklah engkau mencegah anak pamanmu itu, keponakanmu itu dicegah dari perbuatan dia. Wa imma an ta'zana lana liman'ihi, kalau kamu enggak bisa mencegah dia,
izinkan kami untuk mencegah dia. Ini pernyataan dari orang-orang Quraisy kepada pamannya, kepada Abu Talib, pimpinan mereka sekaligus pamannya Nabi kita. Fada'ahu ammuhu. Kemudian pamannya pun Abu Talib memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa talaba minhu ayyam tani'a. Kemudian pamannya pun meminta agar supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan diri dari berdakwah. Menghentikan yakni dakwahnya agar supaya tidak usah mencela sesembahan-sesembahan mereka. Khaufan alaihi min Quraisy, karena pamannya itu khawatir dari kejahatannya orang-orang Quraisy. Fa'abar Rasul. Akan tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun enggan untuk meninggalkan dakwahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, "Wallahi ya ammi, law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an ad'a hadzal amra ma fa'altu hatta yadhharahu Allah aw ahlaka dunahu." Sungguh demi Allah wahai pamanku, kalau seandainya mereka mampu untuk meletakkan matahari di tangan kananku, kemudian rembulan di tangan kiriku, kalau seandainya mereka mampu untuk melakukan hal itu, dengan syarat aku harus meninggalkan perkara ini, aku harus meninggalkan agama ini, dakwah ini, ma fa'altu, aku tidak akan melakukannya. Sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkannya, ataukah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, membinasakan selainnya. Ini juga statement yang sangat tegas, pernyataan yang sangat tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kaumnya itu meminta agar supaya beliau menghentikan dakwahnya. Kalau sebelumnya ditawari dengan tawaran harta, tahta, wanita, enggak bergeming. Ya, kalau sebelumnya ditawarkan harta, tahta dan wanita, kalau kamu ingin menjadi orang yang paling kaya di antara kami akan kumpulkan harta kami dan kami akan berikan kepada engkau. Kalau kamu ingin menikahi perempuan yang tercantik di seluruh jazirah Arab ini, kami akan carikan dan kami akan nikahkan dengan engkau. Kalau kamu ingin menjadi pemimpin di antara kami akan jadikan engkau menjadi pemimpin. Yang penting kamu tinggalkan dakwahmu itu. Kamu tinggalkan suruhanmu itu untuk menyembah kepada Allah semata dan meninggalkan sembahan yang lain. Maka ternyata Rasulullah SAW berdakwah bukan karena mencari harta, bukan karena mencari wanita, bukan karena mencari tahta, tapi karena melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ditawarkan dengan tawaran yang lain. Kemudian Rasul pun menyatakan, "Wallahi la atruku hadzal amra hatta yuzhirahu Allah aw ahlaka dunahu." Sungguh demi Allah, aku tidak akan meninggalkan perkara ini, aku tidak akan meninggalkan dakwah tauhid ini sampai Allah memenangkannya ataukah Allah akan membinasakan selainnya. Faqala lahu ammuhu, maka selanjutnya pamannya hanya bisa mengatakan, "Idhhab, kalau begitu silahkan kamu pergi, wa qul ma ahbabta." Silahkan katakan apa yang suka kamu katakan. Wallahi la uslimaka abadan. Sungguh demi Allah, aku pun tidak akan menyerahkan engkau kepada mereka selama-lamanya. Beliau tetap berjanji akan melindungi selama hayat masih dikandung badan. Inilah Abu Talib. Meskipun tidak beriman, tapi ternyata beliau itu mendukung dakwahnya Rasul dan senantiasa membela Rasul, melindungi Rasul dari gangguan orang-orang Quraisy. Kemudian selanjutnya, lamma ra'at Quraisy anna Abu Talib la yuridu an yamna'a ibna akhi. Kemudian ketika orang-orang Quraisy melihat Abu Talib ini ternyata tidak ingin untuk menghalangi anak saudaranya, untuk menghalangi keponakannya dari berdakwah kepada menyembah kepada Allah semata dan meninggalkan selain Allah, masyau ilaihi bi Umarah ibn Walid. Mereka orang-orang Quraisy pun datang lagi untuk yang ketiga kalinya menemui pamannya dengan membawa seorang budak yang bernama Umarah ibn Walid. Kemudian mengatakan waqalu lahu, mereka mengatakan kepada Abu Talib, "Khudh hadzal fata waladan laka." Ambillah anak ini sebagai anak bagimu. Ambillah budak ini sebagai anak bagimu. Wa aslim ilaina ibn akhik linaqtulahu, dan serahkan kepada kami anak pamanmu itu
agar supaya kami bisa membunuh dia. Tukaran. Kamu pingin anak, ini saya juga punya anak. Ini saya kasih kamu anak, serahkan anakmu kepada saya akan bunuh dia. Karena dialah yang telah membuat kekacauan di kalangan orang-orang Quraisy. Menurutnya mereka, orang-orang kafir Quraisy. Faqala lahum ammuhu, kemudian pamannya pun mengatakan kepada mereka orang-orang Quraisy, bi sama tatlubun, sungguh sangat jelek apa yang kalian minta. Atu'tuni ibnakum li urabbiyahu wa a'tikum ibni li taqtuluhu. Apakah kalian akan memberikan kepadaku anak-anak kalian agar supaya aku yakni pelihara dia, sementara aku harus berikan kepada kalian anakku untuk kalian bunuh? Sungguh ini permintaan yang sangat jelek. Ini ucapan dari Abu Talib ketika orang-orang Quraisy yakni meminta agar supaya yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni keponakannya itu diserahkan kepada mereka untuk mereka bunuh. Akhirnya faraja'u khaibin. Mereka pun kembali dalam keadaan tidak mendapatkan hasil. Wa rasulu lam yazal mustamirran fi nashril Islam wa ammuhu yadfa'u anhu. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam terus-menerus menyebarkan Islam. Sementara pamannya pun terus-menerus membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini pamannya ini, uniknya pamannya ini. Beliau sendiri tidak beriman tapi membela keponakannya. Jadi membela bukan karena beriman dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi karena hubungan darah. Karena keponakan yang telah dirawat sejak kecil pun tidak beriman, tapi Abu Talib ini membela keponakannya. Kemudian selanjutnya, idza'u Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gangguan orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asadat Quraisyun tu'dhir Rasul wa tastahzi'u bihi khususan idza dhahaba ila shalah ba'da an ra'at istimrarahu fi ad-da'wati wa difa'i 'ammihi anhu. Mereka telah melakukan usaha dengan baik-baik, dengan melakukan diplomasi, melakukan lobby dengan pamannya, ternyata enggak berhasil, sampai 3 kali enggak berhasil. Agar supaya pamannya menghentikan dakwahnya Rasul. Mereka ya meminta dari pamannya untuk menghentikan dakwahnya. Ternyata itu enggak berhasil. Akhirnya mereka pun bertindak sendiri dengan mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mulai mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memperolok-oloknya secara khusus ketika beliau ini ingin pergi ke masjid melakukan salat. Ba'da an ra'at istimrarahu fid da'wati. Setelah mereka melihat beliau terus-menerus berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia untuk menyembah Allah, mengajak manusia untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Demikian pula pamannya pun terus membelanya. Akhirnya mereka pun bertindak sendiri, langsung mengganggu Rasul. Ketika Rasul mau pergi ke masjid untuk melakukan salat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilmi was sabri wal lutfi wal afwi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi gangguannya mereka dengan penuh yakni rasa sabar, dengan penuh toleransi, dengan penuh kesabaran, dengan kelemah lembutan, dengan pemaaf. Meskipun diganggu, beliau enggak pernah membalas orang lain dengan gangguan yang serupa. Beliau bersabar, lemah lembut dan memaafkan yakni apa yang telah mereka lakukan. Wa kana ashaddahum idza'an lirrasul Abu Jahlin. Dan orang yang paling keras gangguannya terhadap Ar-Rasul adalah seorang yang bernama Abu Jahal. Min dzalika, di antara bentuk gangguannya Abu Jahal, annahu idza ra'a ar-rasula marratan yusalli famana'ahu fa'aghladha lahu ar-rasul al-qawla wa haddadahu faqala atuhaddiduni wa ana aktsarul wadi nadiyan fa'anzalallahu tahdidan lahu kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
Di antara bentuk gangguan Abu Jahal, yakni ketika Abu Jahal melihat Rasul dalam suatu kesempatan sedang melakukan salat ataukah mau melakukan salat, kemudian Abu Jahal pun menghalangi. Fayamna'uhu ataukah famana'ahu. Abu Jahal menghalangi, tidak boleh melarang, yakni melarang Rasul untuk salat. Fa'aghlata lahu Rasul al-qaula. Kemudian mengucapkan kepada Ar-Rasul ucapan-ucapan yang kasar. Kemudian mengancam dengan ancaman-ancaman. Ya. Kemudian selanjutnya Allah pun menurunkan ancaman balik untuk Abu Jahal ini di akhir surat Al-Alaq, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah." Sekali-kali tidak demikian. Kalau Abu Jahal tidak berhenti dari perbuatannya dia melarang Rasul untuk salat, lanasfa'an bin nasiyah, kami akan tarik nyawanya dari ubun-ubunnya. Nasiyatin kadhibatin khafiyah, demikian pula kami akan tarik nyawa dari ubun-ubun mereka, orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang telah banyak melakukan perbuatan dosa. Falyad'u nadiyah, maka silakan kalau kalian mau memanggil apa yang bisa kalian panggil, sanad'uz zabaniyah, kami pun akan memanggil malaikat zabaniyah. Kalla, sekali-kali tidak demikian, la tuti'hu, jangan kamu taati dia. Allah melarang Rasul untuk mentaati Abu Jahal. Jangan kamu taati Abu Jahal, wasjud, tetap kamu bersujud, waqtarib, dan melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun Abu Jahal dan orang-orang musyrikin Quraisy yang lain telah melarang Rasul dari melakukan salat. Allah tetap memerintahkan, ya, la tuti'hu, jangan kamu taati dia. Jangan kamu taati Abu Jahal, wasjud, tetap kamu bersujud kepada Allah, waqtarib, dan juga lakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, orang yang paling keras gangguannya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Lahab. Kemudian orang yang kedua adalah Abu Lahab. Ini musuh besarnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua adalah Abu Lahab, yang notabene Abu Lahab ini adalah pamannya Rasul sendiri, paman asli. Kalau tadi bukan paman asli, ya, Abu Jahal itu bukan paman asli, tapi paman, yakni sepupunya ayahnya. Sepupunya ayahnya, ya. Kalau Abu Lahab ini adiknya ayahnya. Sepupu ayahnya kan juga paman juga statusnya, ya. Kalau Abu Jahal ini sepupunya ayahnya, sementara Abu Lahab itu adik kandungnya ayahnya, paman asli. Kana yad'ul qadara ala babir Rasul. Abu Lahab ini meskipun pamannya tadi, tapi orang ini dulu suka meletakkan kotoran binatang di depan pintu rumahnya Rasul. Ya. Min dzalika annahu ra'a ar-Rasul yusalli marratan faqannaqahu khanaqan syadidan. Bahkan dulu pernah ketika Abu Lahab ini melihat Rasul sedang salat, kemudian Abu Lahab itu mencekik lehernya Rasul dengan cekikan yang sangat keras. Sudah mau membunuhnya ini. Ketika sedang sholat, sedang sujud, dicekik oleh pamannya sendiri. Di lehernya dicekik. Fa'aqbal Abu Bakrin wa khallasahu minhu. Kemudian Abu Bakar pun datang